Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai perangkat lunak atau software. Sebenarnya seperti apakah informasi yang diproses oleh komputer? Komputer memproses data yang sudah ditransformasi menjadi bit atau binary digit sebagai unit data terkecil. Unit terkecil ini dapat berupa 1 atau 0, atau seperti yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu berupa saklar on atau off. Kemudian kita juga mengenal istilah byte, yaitu kombinasi dari 8 bit yang dapat merepresentasikan 256 karakter yang berbeda. Jadi, maksudnya kombinasi antara 0 dan 1 pada 8 bit akan menghasilkan 256 variasi. Sebagai contoh, bit yang digunakan untuk merepresentasikan angka. Binary 0000 ekivalen dengan angka 0, kemudian 0001 ekivalen dengan angka 1, lalu 0010 ekivalen dengan angka 2, dan seterusnya. Sebagai catatan, pemrosesan bilangan biner ini dilakukan oleh mesin komputer dan tidak tampak oleh pengguna. Bit juga dapat merepresentasikan setiap huruf, digit, dan karakter spesial. Dalam hal ini kita mengenal kode ASCII dan Unicode. Kode ASCII hanya memiliki 8 bit yang unik, sehingga maksimal dapat merepresentasikan 256 kode, baik berupa 26 huruf, 10 digit, dan beberapa karakter spesial. Kode ASCII ini awalnya dirancang hanya untuk karakter berbahasa Inggris. Namun, dengan semakin berjalannya waktu, diperlukan sistem kode yang lebih banyak, tidak hanya 256 kode unik, untuk mengakomodasi karakter-karakter khusus, misalnya huruf Arab, huruf Yunani, huruf Rusia, dan sebagainya, sehingga kemudian berkembang Unicode yang dapat mendukung hingga lebih dari 100.000 karakter. Baik, kemudian kita masuk pada software. Perangkat lunak atau software memungkinkan pengguna mengkomunikasikan suatu persoalan kepada komputer dan komputer memberikan solusinya kepada pengguna. Ingat bahwa tanpa perangkat lunak, komputer hanyalah mesin bodoh yang tidak bisa memberikan solusi apapun. Software pada dasarnya terdiri atas program komputer, data, dan dokumentasi yang menyertainya. Dalam kuliah ini terutama akan difokuskan pada program dan data, sementara dokumentasi nanti akan diberikan dalam bentuk komentar program. Berikutnya kita juga mengenal istilah algoritma, yaitu himpunan prosedur langkah per langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan. Seorang programmer mempunyai tugas untuk menerjemahkan algoritma menjadi program komputer dengan bahasa pemrograman. Dalam hal ini, program komputer dituliskan oleh programmer dalam bentuk source code, dan kemudian compiler atau interpreter mentransformasikan source code menjadi executable code yang dapat dipahami oleh mesin komputer. Executable code ini merupakan bentuk akhir sebuah program yang diberikan kepada end user, biasanya berupa file dengan ekstensi .exe. Berikut ini adalah contoh source code program dalam bahasa C++, sebelah kiri, dan hasil eksekusinya di sebelah kanan. Kalau kita lihat, source code memuat bahasa pemrograman yang mudah dimengerti oleh programmer. Berikutnya, source code akan diubah oleh compiler menjadi file .exe. Jika kita jalankan, maka hasil eksekusinya seperti terlihat di sebelah kanan. Selama mengeksekusi program tersebut, user atau kita memberikan input 1000 dengan keyboard
Kemudian komputer memprosesnya dan mengirimkan outputnya dengan menuliskan angka 1100 ke layar atau monitor. Baik, seperti itu contoh sekilas saja sebuah kode program. Dalam perkuliahan ini nanti kita akan membahas bagaimana membuat program komputer selama kurang lebih 8 minggu dengan menggunakan bahasa C++. Lebih lanjut, perangkat lunak bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu perangkat lunak aplikasi dan perangkat lunak sistem. Perangkat lunak aplikasi memungkinkan pengguna untuk mengontrol komputer tanpa harus berpikir seperti programmer. Contohnya banyak sekali, dan saya yakin Anda sudah familiar seperti Microsoft Word, CorelDRAW, Photoshop, dan sebagainya. Lebih lanjut, beberapa tahun terakhir sudah semakin banyak aplikasi yang berbasis web. Artinya aplikasi tersebut tidak dijalankan di komputer lokal, namun dijalankan di server melalui internet. Contohnya banyak, kita sudah mengenal ada Google Apps seperti Google Docs, Google Sheets, Google Slides, dan sebagainya. Kemudian ada juga Meshup, yaitu aplikasi web yang memberikan layanan dengan mengombinasikan data dari lebih satu sumber. Contohnya, peta interaktif seperti Google Maps yang menampilkan data lalu lintas di semua ruas jalan. Lebih detail lagi, kita juga mengkategorikan aplikasi menjadi aplikasi general dan spesifik. Aplikasi perkantoran termasuk bersifat general, karena digunakan secara luas oleh siapapun di berbagai bidang. Sedangkan aplikasi spesifik lebih khusus pada bidang tertentu. Misalnya, aplikasi billing untuk rumah sakit, kemudian aplikasi pengelolaan katalog perpustakaan, dan sebagainya. Untuk perangkat lunak sistem, bisa kita bagi lagi menjadi perangkat lunak sistem operasi. Contohnya adalah Microsoft Windows, Linux, Android, dan sebagainya. Dan perangkat lunak utilitas, misalnya adalah File Manager, Notepad, dan sebagainya. Lebih jauh lagi, sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras dan sumber daya komputer yang lain, dan juga memberikan layanan pada perangkat lunak aplikasi. Bisa kita bayangkan, tanpa sistem operasi, maka setiap programmer harus menggunakan bahasa mesin yang tidak mudah dimengerti oleh manusia. Who is who? Ini pengetahuan umum yang mesti diketahui. Ini adalah Tannenbaum, kemudian ini adalah Linus Torvalds, dan ini adalah Bill Gates, dan yang terakhir adalah Steve Jobs. Apa kontribusi mereka? Tannenbaum dan Linus berkontribusi besar pada perkembangan sistem operasi dari sisi akademik dan komunitas open source. Kemudian Bill Gates dan Steve Jobs berkontribusi dalam bisnis perangkat lunak, pengembangan teknologi tingkat tinggi yang user-friendly. Perlu diketahui dan diingat bahwa sistem operasi didesain untuk beroperasi pada perangkat keras tertentu. Kemudian aplikasi didesain untuk berjalan di atas sistem operasi tertentu. Sedangkan kebanyakan aplikasi cloud didesain untuk bisa berjalan di platform yang berbeda-beda. Kemudian perangkat lunak utilitas adalah perangkat lunak yang berperan dalam pemeliharaan dan perbaikan sistem. Contohnya adalah device driver, file manager, file compressor, dan sebagainya. Sedikit penjelasan tambahan, device driver merupakan program kecil yang memungkinkan piranti input maupun output dapat berkomunikasi dengan komputer. Oke, sampai di sini kuliah kita kali ini. Kita bertemu lagi pada segmen yang keempat yang akan membahas mengenai sistem jaringan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.